Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelia Pramudita dengan NIM 1503623035 dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Video ini berisi sintasi evaluasi CIPP dalam pelaksanaan program PKL SMK jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini diampu oleh dosen saya yaitu Dr. Rian Arthur, SPD MPD. Evaluasi memiliki pengertian yaitu proses sistematis untuk menggali, menyajikan, dan memanfaatkan informasi terkait kualitas, efisiensi, kelayakan, dan aspek penting lainnya dari suatu objek yang menghasilkan produk berupa evaluasi itu sendiri. Lalu evaluasi juga berarti proses yang sistematis dalam mengambil keputusan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari program yang sedang dilaksanakan tercapai. Evaluasi juga berarti proses dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil dari suatu penilaian yang secara khusus mencakup kegiatan seperti pengujian, penilaian, dan pengukuran. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penilaian dan pengambilan keputusan pada suatu program untuk menentukan sampai mana tujuan program itu dapat tercapai dan mendorong kebaikan serta peningkatan kualitas dengan proses yang sistematis. Model evaluasi yang paling banyak digunakan adalah CIP model. Model evaluasi CIP digunakan untuk mengevaluasi suatu program dengan mengamati konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi konteks adalah penilaian kebutuhan yang mendasari sebuah program dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, menganalisis masalah yang dihadapi, serta memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu evaluasi input adalah proses penilaian terhadap perencanaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan suatu program yang meliputi aspek-aspek seperti anggaran, jumlah, kualitas tenaga kerja, fasilitas, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi proses adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan program melalui pengumpulan data untuk mendukung keputusan, mencatat pelaksanaan, dan mengidentifikasi hal-hal yang harus diperbaiki. Lalu yang terakhir ada evaluasi produk, di mana hasil dari evaluasi apakah program itu dilanjutkan atau diberhentikan atau dilanjutkan dengan perbaikan. Dalam penerapannya, evaluasi CIPP model ini banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang, bisa dalam bidang pendidikan, bidang konstruksi, bidang pemerintahan, dan juga bidang pengembangan sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan sendiri, CIPP model ini digunakan biasanya dalam praktik kerja lapangan atau praktik kerja industri di sekolah menengah kejuruan terutama pada jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti. Program praktik kerja lapangan atau PKL tidak hanya bertujuan untuk membangun kerjasama dengan industri, tetapi juga membentuk lulusan yang cerdas, terampil, serta siap menerapkan ilmu dengan menjadi tenaga kerja profesional. Peserta didik pada sekolah jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti dituntut menguasai kemampuan dalam menyusun serta melakukan perhitungan anggaran proyek konstruksi. Namun, pembelajaran di dalam kelas saja tidak cukup tanpa praktik secara langsung. Maka dari itu, pelaksanaan PKL atau praktik kerja lapangan menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk kompetensi yang selaras dengan tuntutan dari industri. Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti di SMK adalah jurusan yang mengutamakan penguasaan keterampilan teknis dan kemampuan mengatur dalam bidang pembangunan konstruksi serta pengelolaan properti. Untuk menghadapi kebutuhan industri konstruksi dan properti yang harus berkembang, program PKL atau praktik kerja lapangan diselenggarakan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan agar siap memasuki dunia kerja secara langsung. Aspek dari evaluasi praktik kerja lapangan atau PKL dalam jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti meliputi yang pertama ada evaluasi konteks,
Dalam evaluasi konteks biasanya berisi visi misi program, tujuan, sasaran program, dan kurikulum yang dipakai saat PKL. Program PKL juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi properti. Selanjutnya ada evaluasi input. Di evaluasi input, kesiapan siswa, masyarakat yang mendukung program, pembiayaan, dan hubungan dengan pihak industri harus berjalan dengan baik. Selain itu, fasilitas praktik juga mendukung pelaksanaan praktik kerja lapangan yang efektif. Pada evaluasi proses, berisi proses saat PKL berjalan, yaitu siswa menjalani tugas ringan, dibimbing oleh guru dan pembimbing industri, serta dibantu memahami lingkungan dan tanggung jawab lingkungan kerja. Terakhir ada evaluasi produk, yaitu berupa hasil dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, seperti kemampuan peserta dalam menerapkan ilmu dan keterampilan, dan juga lapangan pekerjaan harus menerima lulusan dari sekolah kejuruan. CIPP model digunakan dalam evaluasi praktik kerja lapangan atau PKL bukan hanya untuk mengukur pencapaian, tetapi juga sebagai upaya terus-menerus dalam meningkatkan program sehingga sekolah dan pihak industri dapat menyesuaikan pelaksanaannya agar lebih tepat dan selaras dengan kebutuhan sektor kerja, terkhusus pada bidang teknologi konstruksi dan properti. Karena mampu menyajikan informasi yang lengkap dan mendalam, model CIPP sangat tepat sekali digunakan dalam evaluasi program dalam bidang teknologi konstruksi dan properti untuk mendukung peningkatan kualitas program serta mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, CIPP model untuk evaluasi pelaksanaan praktik kerja lapangan di SMK Teknologi Konstruksi dan Properti yang dikembangkan di validitas yang sesuai untuk digunakan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.